Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar bagaimana cara menghitung tulangan lentur struktur balok beton bertulang menggunakan SAP 2000 ya. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan pemodelan, teman-teman bisa lihat lagi kembali di part 1 yang sudah saya upload di dalam channel ini. Maka di sini kita lakukan analyze, kemudian klik run analyze. Oke, kita run now. Oke, selanjutnya kita bisa klik desain di sini. Di sini kita bisa pilih desain, concrete frame design, kita pilih display design info, kita pilih longitudinal reinforcing ini untuk melihat luas tulangan memanjangnya. Jangan lupa teman-teman memilih satuan mili ya, Newton mili di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oke, karena kita akan menghitung tulangan balok, set view-nya adalah XY ya. Oke. Oke, kita pindah ke lantai bawah. Oke, di sini juga kita move ke bagian paling bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di flexural reinforcement for moment. Di sini dibutuhkan luas tulangan di bagian atas tumpuan yaitu 1564. Kita langsung saja masukkan ke dalam Excel, teman-teman. Oke, sebelumnya di sini bagian ini kita bisa hapus dulu. Oke, kita coba lihat bagian yang lain. Ini kita teman-teman harus melihat luas tulangan yang paling besar ya, atau di summary design ini ya, di summary analisa ini. Nah, di rangkuman ini kita dapat melihat gaya dalam yang bekerja, mulai dari momen, itu desain momen, kemudian ada juga shear reinforcement for shear ya, yaitu untuk mendesain tulangan geser. Jadi di sini ada VU atau gaya geser ultimate-nya, dan juga ada V dikali VC, itu gaya geser konkret dikalikan dengan V, itu faktor reduksinya. Kemudian ada shear V dikali VS, ini adalah gaya geser tulangan geser, teman-teman. Di sini dikalikan dengan faktor geser yang sudah kita masukkan sebelumnya di sini. Concrete frame design preference ini. Oke, karena ini hanya contoh, teman-teman, kita langsung ambil saja bagian, kita contohkan bagian yang di sini ya. Kita ambil summary. Kemudian kita ambil di flexural reinforcement for moment. Kita ambil tulangan yang di bagian atas terlebih dahulu, di tumpuan atas sebelah kiri. Kita klik copy. Kita pindahkan ke dalam tabel Excel ini. Oke, kita paste. Untuk di tumpuan. Kita asumsikan di sini tumpuan sebelah kiri dan sebelah kanan di bagian atas itu sama. Maka di dalam tabel ini kita cukup masukkan satu kolom saja, teman-teman. Kemudian di sini diperlukan luas tulangan yaitu 1630 mm persegi. Nah, di sini teman-teman terserah masukkan diameter tulangannya. Artinya kita akan membagi luas tulangan perlu dengan luas diameter tulangan yang akan kita gunakan. Di sini kita misalkan diameter tulangan kita adalah 19. Oke, diameter 19. Kemudian as diameter tulangannya itu atau luas diameter tulangan kita itu adalah 1/4 pi dikali diameter kuadrat. Oke. Maka diperoleh di sini luas tulangan diameter 19 kita adalah 284 mm persegi. Nah, di sini sudah langsung dikeluarkan jumlah tulangannya, oke, yaitu luas tulangan yang diperlukan dibagi dengan luas tulangan yang sudah kita tentukan, yaitu diameter 19. Maka diperoleh luas tulangan kita adalah 6 diameter 19 untuk di bagian atas. Untuk di bagian bawah, tumpuan bawah sebelah kiri, ini luas tulangan yang diberikan oleh SAP 2000 itu sama, teman-teman. Itu 1630,035 mm persegi.
Ini artinya kita tidak usah menghitung lagi, karena cukup kita menggunakan data yang sebelumnya kita input. Selanjutnya kita masuk ke tulangan, menentukan tulangan di lapangan, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita samakan yaitu diameter 19, maka kita peroleh juga yaitu 6 diameter 19. 40 dikali 70 untuk satuan senti. Oke. Jika kita gambarkan penampang balok kita akan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mendesain atau mengatur penulangan di dalam balok ini? Teman-teman jangan lupa di sini jarak antar tulangan. Kalau di sini misalnya tulang kita. Oke, maka di sini jarak antar tulangan kita. Nah, itu nggak boleh lebih kecil atau harus lebih besar ya. S-nya harus lebih besar dari 25 mili. Oke, karena di sini kita menggunakan 6 diameter, sini 6 diameter 19. Nah, kita coba bagaimana cara kita menentukan berapa muat tulangan di sini. Kita di sini akan menggunakan rumus B minimum ya. Rumusnya itu teman-teman jangan lupa di sini B sama dengan di sini ada N yaitu jumlah tulangan dikali dengan diameter tulangannya. Kemudian di sini kita tambah. Nah, di sini jarak tulangannya kita bisa buatkan di sini N dikurang 1 dikali jarak tulangan ya. Tulangan. Nah, ini maksudnya teman-teman. Misalnya di sini tulangan kita ada 4, karena di sini S ya jaraknya antar tulangan, maka di sini akan kita kurangkan 1 ya. Jadi kalau 4 tulangan berarti ada 3 space jarak. Maka di sini N dikurang 1 dikali S. Kemudian ditambah dengan, teman-teman jangan lupa kalau di sini kita berikan sengkang. Ini kita asumsikan dulu teman-teman. Ini kita asumsikan diameter 10. Maka di sini tulangan sengkang kita itu D sengkang ya. Kita buat D sengkang. Ini dikali 2 teman-teman ya. Oke, dikali 2 karena ada 2 kaki di sini. Kemudian kita tambah lagi dengan, kita hapus dulu ya. Tambah lagi dengan selimut beton ya. Sini ada selimut beton. Itu kita buat di sini DS dulu dah. Dikali 2. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini S ya. Kita akan menentukan S-nya ini berapa gitu ya. Oke. Di sini kita pindah ruas ya. Itu N dikurang 1 dikali S. Oke, sama dengan, kemudian ini ada B dikurang N dikali D. Kemudian dikurang. Nah, di sini teman-teman karena di sini kita sudah menggunakan diameter 10. Kemudian untuk selimut beton sebelumnya kita sudah masukkan juga ya 40. Sini kalau kita masukkan 10 kali 2 yaitu 20 ditambah dengan diameter ini ditambah dengan selimut beton kita yaitu 40 dikali 2 kali 80. Ini dijumlahkan 100 ya. Jadi dikurang 100 mili. Ini kita peroleh S sama dengan B dikurang N dikali D per, ini dikurang 100. Kita hapus dulu teman-teman. Ini N dikurang 1. Misalnya kita hitung teman-teman. Di sini yang kita butuhkan adalah B, N, D. Untuk B kita sudah dapatkan 400 mili. N-nya kita jumlahnya di sini ada 6 teman-teman. Kemudian ini 400 mili. Ini 6 buah.
6 buah. D ini adalah diameter tulangan kita, tulang utama, yaitu 19. Kita langsung masukkan S-nya berapa ya? Oke, di sini kita peroleh S-nya itu 37,2 teman-teman ya. 37,2 itu artinya dia lebih besar dari 25 mili. Maka dia oke nih teman-teman. Karena dia lebih besar, maka di sini kita bisa masukkan jumlah tulangannya itu ada 6 buah ya. Nah, karena di tumpuan bawah juga 6. Di sini juga 6, diameter 19. Nah, ini adalah cara untuk menghitung jumlah tulangan lentur di SAP 2000 teman-teman ya. Ini bisa kita hapus teman-teman. Oke, selanjutnya kita compare dengan perhitungan manual menggunakan rumusan yang sudah saya plot ke dalam Excel di sini. Nah, sini cukup kita masukkan parameter-parameter struktur balok kita teman-teman. Lebarnya adalah 400, tingginya adalah 700. Selimut beton kita menggunakan 40. Oke, kita biarkan. Kita cek di define ini. Ya, ke 400 ya. Ini kita buat 400 dibagi 10 dikali, karena MPa itu dalam satuan megapascal. Benda ujinya itu biasanya silinder. Nah, maka ini dikalikan dengan faktor konversinya yaitu 0,83, yaitu dari kubus ke silinder. Oke. Kita sesuaikan. Ini mutu baja, teman-teman. Kita cek lagi di sini. Kita menggunakan mutu baja BJTS 420. Oke. Modulus elastisitas baja sama, masih 200.000 MPa. Faktor reduksi kekuatan. Nah, di sini ada faktor reduksi untuk safety factor kuat lentur kita. Ini wajib kita gunakan teman-teman ya, karena memang di lapangan itu memang tidak sesuai 100% dengan perhitungan kita di kertas gitu. Maka diperlukan faktor reduksi. Di SAP 2000 kita juga masukkan faktor reduksinya sini ya. Oke, ini ada tension control ya. Oke, di sini ada faktor reduksi geser juga. Kita di sini menggunakan 0,75. Di sini kita juga sama menggunakan faktor reduksi 0,75. Nah, setelah kita masukkan semua parameter ini, kita lanjut ke perhitungan tulangan lenturnya teman-teman, tulangan memanjang ya. Di sini kita hanya perlu masukkan momen ultimate atau momen yang kita peroleh dari SAP 2000. Kita cek lagi di tempat yang sama. Satuannya kilonewton meter. Oke, kita masukkan nilai momen ini ke dalam Excel ya. Yaitu 387,976. 387, meter. Oke. Di sini ada tinggi efektif balok ya. Oke, kita gambarkan di sini baloknya seperti ini. Ini misalnya sini kita anggap ada tulangan. Ini yang ini B. Ini H. Ini H. Ini adalah D. Oke, ini DS. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk rumus D yaitu H dikurang selimut beton yaitu DS. Oke, di sini kita beri nih namanya itu DS. Oke, 40 ya. Oke, di sini rumusnya adalah tinggi balok dikurang dengan selimut beton, kemudian dikurang lagi dengan diameter sengkang. Kita di sini asumsikan bahwasanya sengkang yang akan kita gunakan adalah
diameter 10 teman-teman. Kemudian ditambah lagi dengan setengah diameter. Ini setengah diameter ya. Nah, di sini kan kita akan menggunakan diameter 19 teman-teman. Oke. Maka di sini diperoleh bahwasanya tinggi D kita adalah 640,5 mm. Nah, di sini sebelumnya kita ada asumsi tulangan awal dengan rumus AS sama dengan momen ultimate dibagi V dikali mutu baja, kemudian dikali lengan momen, dikali dengan tingginya. Maka kita peroleh luas tulangan yang diperlukan berdasarkan momen yang bekerja, yaitu 1885 mm persegi. Kita coba pakai 6. Nah, pakai 6 juga masih belum oke ya. Coba pakai 7. Kita coba di sini ya. Kita coba tulangan kita itu 7. Nah, maka di sini S-nya masih 27,8. Artinya masih di bawah, lebih kecil dari 25. Maka di sini masih boleh satu lapis, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan momen nominal aktual balok. Di sini dibutuhkan parameter A, yaitu tinggi blok tegangan ekuivalen. Tinggi blok tegangan ekuivalen ini, jika di sini ada tumpuan ya, jika di sini ada beban yang bekerja di atas struktur kita, yaitu sebesar QU, maka di sini teman-teman akan terjadi defleksi, teman-teman. Kalau di diagram mekanikanya akan terjadi seperti ini. Oke, diagram momen ya. Di sini ada momen positif, di sini momen negatif, dan di sini ada momen negatif juga. Akibat momen ini, balok kita akan melengkung seperti ini. Ini adalah sumbu netralnya. Kita beri notasi di sini N ya. Ini adalah serat tekan balok ya, akibat terjadinya lengkung seperti ini. Kemudian di sini ada serat tarik. Kita coba potong ya untuk melihat penampang. Oke, ini kita hapus ya biar mudah memahami. Oke. Oke, ini balok. Kita anggap ini baloknya dipotong. Ya, ini adalah penampang yang dipotong, yang bagian ini teman-teman ya. Oke, jangan lupa di sini teman-teman, di sini ada tinggi ya, yaitu H. Dan di sini ada lebar balok yaitu B. Nah, di sini ada tegangan tekan yang bekerja di balok kita, teman-teman. Nah, ini yang bagian tertekan kita simbolkan dengan CC atau compression of concrete. Nah, sementara bagian tarik ini yang lebih besar menerima gaya tarik adalah tulangan bajanya. Maka di sini kita buat seperti ini ya. Oke. Ini adalah tension of steel. Oke. Karena memang beton itu teman-teman tidak kuat menerima gaya tarik ya. Ini seharusnya sampai sini ya. Oke. Ini adalah sumbu netral struktur kita yaitu N. Ya, jika kita lihat dari samping itu bentuknya kayak gini teman-teman. Kemudian ini besar tegangan tekannya adalah sebesar FC aksen atau sebesar tegangan mutu beton ya. Nah, ini adalah bagian yang tertekan teman-teman. Sementara yang bagian tarik ya, sorry ini belum saya masukkan CC nya, bagian tekan. Tulangan bajanya di sini menerima tarik yaitu sebesar TS ya, tension of steel. Di sini karena diagramnya berbentuk parabola, maka ini sangat susah sekali kita untuk menentukan luasnya teman-teman ya. Untuk mempermudah, maka dilakukan penyederhanaan atau bentuk ekuivalen, yaitu bentuknya seperti ini, bentuk persegi ya. Nah, ini diasumsikan bahwasanya tegangan tekan kita itu bukan sebesar FC aksen lagi, tapi yaitu sebesar 0,85 FC aksen. Oke.
Maka distribusi tegangan tekan kita itu bukan dari tegangan tekan bagian atas ke sumbu netral, melainkan dia naik seperti ini teman-teman ya, yaitu setinggi A. Maka ini adalah C ya. C itu adalah dari serat tekan bagian atas ke bagian sumbu netral. Maka di sini adalah blok tegangan tekan kita, yaitu CC. Kemudian di sini adalah TS. Nah, untuk A ini teman-teman harus kita kalikan dengan beta 1. Yaitu A itu sama dengan beta 1 dikali C. Jadi beta 1 ini teman-teman tergantung dari mutu beton kita. Nah, jika FC aksen kita itu ya, FC aksen kita itu lebih besar dari 17 atau lebih kecil dari 28 MPa ya. Ini kita bisa menggunakan beta 1-nya itu sebesar 0,85. Oke. Yang kedua adalah jika FC aksen kita itu lebih besar dari 28 MPa, kemudian lebih kecil dari 55 MPa, maka di sini kita beta satunya mengambil 0,85 dikurang 0,05. Oke, ini FC aksen dikurang 28 per 7. Yang ketiga adalah jika FC aksen kita itu lebih besar dari 55 MPa. Di sini kita bisa langsung menggunakan beta satunya itu sebesar 0,65. Di sini kita lihat bahwasanya mutu beton kita sebesar 33,2 MPa ya. Artinya dia lebih besar dari 28 dan lebih kecil dari 55. Maka artinya di sini kita menggunakan beta 1 dengan rumusan yang kedua ini, teman-teman. Ini kita bisa screenshot dulu. Oke. Ini kita buat di sini. Oke. Teman-teman bisa langsung masukkan rumusnya. Maka kita peroleh beta 1 kita adalah 0,8129 ini ya, teman-teman. Oke. Karena di sini ada dua buah gaya yang berlawanan, yaitu CC dengan gaya tekan dengan gaya tarik, yaitu TS. Maka di sini berlaku kesetimbangan gaya ya, dimana CC sama dengan TS ya. Oke, ini CC ini adalah gaya tekan seperti ini ya. Jika tegangan itu adalah sama dengan P per A, maka untuk menentukan gaya tekan atau P adalah tegangan dikali A ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan bahwasanya distribusi tegangan tekan di bagian balok atas itu adalah sebesar ya, kita asumsikan dia terdistribusi 0,85 dikali FC aksen, kemudian dikalikan dengan luasnya, teman-teman. Di sini luasnya itu adalah B, lebarnya B. Kemudian tinggi blok tegangan tekan kita adalah A. Sama dengan tegangan tarik itu sebesar tegangan tarik tegangan di sini F yield, A adalah luas tulangan baja. Itu AS ya. Dari sini F yield dikali AS. Oke, teman-teman bisa langsung peroleh di sini A sama dengan, kita langsung susun ya, itu AS dikali FY dibagi 0,85 dikali FC aksen dikali B. Nah, ini adalah cara kita memperoleh blok tegangan tekan ekuivalen ini, teman-teman. Oke. Kita lanjut. Di sini ada momen nominal aktual balok. Maka berdasarkan kesetimbangan gaya, maka momen nominal kita adalah sebesar TS dikali Z ya, teman-teman. Ini jika kita buat seperti ini lagi,
Kemudian di sini di tengah-tengahnya itu adalah CC, yaitu setinggi A per 2 ya, setengahnya. Dan ini adalah TS, itu AS kali F-yield ya. Oke, untuk momen ini kita kalikan ya gaya dikali jarak. Maka ini adalah Z, yaitu sebesar maka di sini dapat kita peroleh Z sama dengan D dikurang A per 2. Oke, maka ini kita dapat substitusi teman-teman. Mn karena dia momen nominal atau momen rencana, maka kita harus kalikan dengan faktor reduksi kekuatan teman-teman ya, yaitu 0,9 tadi sama dengan ini kita buat lagi V ya, kita masukkan di sini TS adalah sebesar AS dikali F-yield, kemudian dikalikan dengan Z nya yaitu D kurang A per 2. Oke, ini kita kurung. Oke, ini cara memperoleh momen nominal aktual balok ya. Di sini kita langsung substitusi nilai A nya yaitu sebesar 77. Oke. Oke. Maka diperoleh momen nominal aktual balok ya, yaitu 452. Nah, selanjutnya kita cek terhadap luas tulangan minimum yang disyaratkan oleh SNI. Yang pertama adalah 1/4 atau 0,25 akar FCXN ya, dikali lebar balok dikali dengan tinggi efektifnya, ini dibagi dengan F-yield. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu 1,4 dikali BD tinggi dikali dengan tingginya dibagi F-yield. Oke. Ini syarat luas tulangan yang kedua. Oke, di sini teman-teman masukkan lagi. Oke. Nah, di sini untuk syarat yang pertama bahwasanya luas tulangan kita harus terpenuhi sebesar 879 mm persegi, teman-teman. Kita cek bahwasanya luas tulangan kita adalah 1900, ini masih jauh lebih besar 2 kali lipatnya, teman-teman ya. Begitu juga yang syarat yang kedua yaitu 854 mm persegi. Nah, di sini tulang kita 1900, ini masih 2 kali lipatnya, teman-teman. Nah, maka di sini sudah oke. Selanjutnya kita masuk ke rasio tulangan maksimum. Nah, untuk menentukan tulangan maksimum ini kita berdasarkan rasio tulangannya, yaitu 1904 dibagi dengan B yaitu 400. Oke, kemudian dikali dengan D 610. Kita lanjut ya. Rasio tulangan kita adalah 0,008, teman-teman. Nah, di sini ada menentukan nilai row balance. Oke, kemudian untuk diagram tegangan dalam kondisi balance berarti dia berada di tengah. Nah, di sini untuk tingginya teman-teman adalah CB ya, concrete balance. Untuk yang di sini ini adalah D dikurang CB ya. Nah, di sini kita dapat menghitung menggunakan perbandingan segitiga ya, teman-teman. Ya, ini segitiga 1, ini segitiga 2. Sini kita pakai epsilon yield terhadap tinggi segitiga 2 itu epsilon CU sama dengan kemudian alasnya ya terhadap CB itu alas segitiga 2.
Nah, ini kita bisa substitusi nilai epsilon yieldnya. Ini kalau kita bagi D, ya kita pisah D per CB dikurang CB dibagi CB adalah 1. Selanjutnya kita substitusikan lagi nilai modulus elastisitas baja yaitu 200.000. Oke, 200.000 jika kita kalikan dengan regangan beton itu sebesar 0,003, hasilnya adalah 600 teman-teman ya. Maka di sini F yield dibagi 600 sama dengan D per CB kurang 1. Nah, ini kita pindah ruas. Kita lanjut di bawahnya. Nah, ini kita bisa samakan penyebutnya teman-teman. Ini kita kali dengan 600 sehingga kita dapat memperoleh C nya dalam kondisi seimbang. CB itu sebesar, ini naik ke atas, ini kita tandai ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa lanjutkan. Berdasarkan rumus yang ini, Kita tuliskan di sini. Sini kita masukkan lagi 0,85 FC aksen dikali B dikali A. Ini sama dengan luas tulangan baja dikali mutu baja. Oke, karena dia dalam kondisi balance atau seimbang, tulis notasinya B. Kemudian kita keluarkan ASB-nya atau luas tulangan baja dalam kondisi seimbang. Itu ini pindah ruas ya. Nah, teman-teman di sini melihat bahwasanya ada rho aktual itu sebesar luas tulangan baja dibagi dengan luas penampang efektif. Kita tuliskan lagi di sini rho-nya AS per BD ya. Maka AS-nya kita dalam kondisi balance itu ASB. Kita substitusi ASB-nya. Ini teman-teman bisa coret ya. Ini teman-teman bisa coret. Ya, rho B kita adalah 0,85 kali FC aksen kali. Nah, ini ada nilai A teman-teman ya. Ini rumusnya sudah kita tuliskan, kita buatkan lagi. Jangan lupa di sini rumusnya adalah beta 1 dikali C. Kita masukkan atau substitusi nilai A dalam kondisi balance ya, yaitu beta 1 kali dengan C. C juga dalam kondisi balance. Kemudian kita bagi dengan mutu baja dikali dengan tinggi efektifnya. Karena nilai CB-nya kita sudah ketahui, oke, kita substitusi, maka kita peroleh nilai balance-nya adalah sebesar ini. Karena dibagi maka D-nya juga habis ya. Ini D dengan ini habis ya. Oke, kita susun di sebelahnya. Maka teman-teman bisa gunakan rumus ini. Oke, kita jangan lupa beta 1 kita adalah yang sudah kita peroleh, yaitu 0,8129. Ada beta 1 yang pertama 0,85 ini ganti dengan beta 1 yang ini. Oke. Maka diperoleh rho atau rasio tulangan maksimum kita dalam kondisi balance yaitu sebesar 0,024. Kemudian syarat selanjutnya dia harus lebih kecil dari 0,025. Oke, karena rho aktual kita masih di bawah 0,025, maka dia oke. Selanjutnya dengan cara yang sama teman-teman bisa lanjutkan untuk menghitung tulangan tumpuan di bawah maupun di lapangan. Di sini kita dapat simpulkan, kita bisa gambarkan dulu tulangan ini di dalam AutoCAD ya. Untuk tulangan tumpuan kita akan menggunakan jumlah tulangannya 7, diameter 19.
Kita hitung ya, untuk yang di bawah, maka kita peroleh tulangannya ada 4 diameter 19 ya. Nah, ini untuk yang di tumpuan teman-teman. Selanjutnya untuk yang di lapangan, untuk tulangan lapangan di bagian atas, kita hanya membutuhkan 4 diameter 19. Ini kebalikan dari posisi tulangan yang ada di tumpuan ya teman-teman. Maka di gambar ini kita bisa rotate atau mirror. Oke, maka inilah gambar tulangan kita untuk yang di lapangan ya. Selanjutnya kita bisa buatkan gambarnya di sini. Kita buat di sini namanya gambar detail penulangan. Dan selanjutnya kita ambil gambar yang sudah kita buat. Oke, maka ini adalah gambar detail penulangan berdasarkan hasil perhitungan struktur di atas ya teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian dulu tutorial mengenai cara menghitung tulangan memanjang balok. Saya harapkan teman-teman dapat memahaminya. Untuk perhitungan selanjutnya, kita bisa menghitung desain tulangan geser yang akan kita bahas pada sesi berikutnya teman-teman. Oke, demikian dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini jika terasa bermanfaat teman-teman.